Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam sapaan sahabat kita. Kali ini kita berada di bawah tema Isolation versus Common Humanity. Sebelum kita masuk di dalam refleksi kita, mari kita datang minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Tuhan menolong kami bersama-sama untuk merenungkan apa respon kami terhadap berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan refleksi berdasarkan firman Tuhan ini, supaya yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan saja. Dipuji dan dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ketika kita mengalami berbagai hal yang barangkali itu terjadi sepanjang hidup kita. Saya dan saudara pernah merasa ditolak, kita pernah merasa juga tidak mencapai tujuan, gagal di dalam berbagai usaha kita mewujudkan mimpi hidup kita. Lalu bagaimana pengalaman yang rasanya sudah sejak saat kita kecil, kita mengalami semua itu. Kadang-kadang pada masa kanak-kanak kita mengalami penolakan yang dilakukan oleh orang tua kita secara sengaja atau tidak sengaja. Atau ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, tanpa kita tahu apa yang menjadi penyebabnya. Bisa juga terjadi ketika kita ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh orang-orang yang kita amat kasihi secara mendadak, dan kita tidak sempat bertanya kenapa itu harus terjadi pada saya dan tidak pada orang lain. Ketika kita mengalami juga berbagai penolakan dalam hidup dan hambatan-hambatan yang membuat kita merasa bahwa kita kewalahan menghadapi semua itu. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita akan menjawab seperti apa yang dikatakan orang? Semua orang dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami bagian-bagian yang dia tidak mengerti. Apakah penolakan, apakah ditinggalkan, apakah diperlakukan secara ia tidak mengerti dalam ketidakberdayaan. Ketika ia merasa bahwa kenapa orang bisa memperlakukan dia dalam keadaan yang kita anggap sebagai keadaan yang amat menghina diri kita. Atau kenapa kita tidak dibalas kasihnya, melainkan mendapatkan satu respon yang sangat menyakitkan. Dan kita dianggap sebagai orang yang amat kecil dan hina di hadapan orang itu. Ada banyak hal yang kemudian kita mesti menjawab dan meresponinya. Kelompok yang pertama akan meresponinya dengan mengatakan semua orang sepanjang hidup ini pasti mengalami entah bentuk penderitaan yang seperti apa, entah bentuk penolakan yang seperti apa, entah perasaan terluka yang seperti apa. Tapi semua orang mengalaminya. Oleh karena ini kelompok ini berkata, maju terus. Jangan kita dihentikan oleh apa yang disebut dengan tantangan atau kegagalan ataupun perlakuan orang lain dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya kita akan bisa maju terus menghadapi hidup. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang merasa bahwa ia memang korban dari kehidupan. Ia diperlakukan secara tidak adil dan dia mulai mengasihani dirinya. Dia menganggap bahwa apa yang dikenakan padanya tidak adil dan dia terus-menerus bergumul dengan apa yang dikatakan menjadi orang yang makin kerdil dan menganggap bahwa dia adalah satu-satunya makhluk yang diperlakukan dengan cara yang amat menyakitkan, dengan cara yang tidak memanusiakan. Akulah orang yang menderita di dunia ini. Akulah orang yang di dalam perlakuan sewena-wena dijadikan tidak berdaya. Dan aku dibuat menjadi lumpuh dan tidak bisa bangun kembali oleh berbagai hal yang dikenakan padaku secara aku tidak mengerti. Dunia menjadi tidak adil. Keluarga menjadi tidak adil. Dan pada momen tertentu kita menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Kita mengerdilkan diri kita sendiri. Kita juga barangkali merundung diri kita sendiri dan menganggap sebagai makhluk malang. Makhluk yang memang hidup di dalam satu tindisan yang kita tidak tahu. Kenapa kita menjadi orang yang berbeda dari semua orang yang lain.
Dan kelompok ini yang disebut dengan isolation, mengisolasi dirinya. Dan dia menganggap bahwa segala sesuatu sudah tidak ada lagi koneksinya dengan dirinya. Ia menjadi sesuatu yang paling berbeda dari yang lain. Kelompok ini cenderung makin lama makin tenggelam dalam perasaan kerdil dan juga dalam perasaan memelasi dirinya. Hidup yang memelasi diri adalah hidup yang kemudian menarik diri dari semua relasi dengan yang lain. Dan pada momen ini kita sampai kepada apa yang dikatakan suatu hidup yang paling sepi. Merasa tidak berharga terus-menerus. Bahwa kita tidak bisa lagi memikirkan segala sesuatu secara objektif. Segala sesuatunya menjadi sangat sensitif dan membalik ke subjek diri kita sendiri. Mari kita belajar dari Thomas. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Thomas masih menangisi bahwa Tuhannya yang dia sudah berkata bahwa inilah satu-satunya dalam dirinya yang bisa memperlakukan dia dengan baik, tiba-tiba diambil dalam kematian, dalam derita salib yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan bagi Thomas. Itu mengakhiri seluruh dirinya, eksistensi dirinya menjadi hancur. Tidak ada lagi Thomas. Yang ada adalah Thomas yang malang, Thomas yang ditinggalkan, Thomas yang diperlakukan oleh lingkungan dan masyarakat secara tidak adil, Thomas yang tidak pernah dilihat. Oleh karena itu, ketika Yesus menampakkan diri sesudah bangkit kepada para muridnya, Thomas tidak ada. Saya akan membacakan yang dikatakan Injil Yohanes pasal 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara pernah menangisi diri? Dan kemudian saudara mengisolasi diri saudara sendiri? Kita selalu mengatakan bahwa patah hati yang kualami ini yang paling menderita. Penolakan yang kualami ini yang paling hina. Atau sikap orang terhadap diri kita adalah sesuatu yang membuat kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak berarti. Makin lama kita makin nihil, makin hilang, saudara-saudara. Thomas tidak merasakan berkat kebangkitan. Sebab dia terpuruk dalam tangisan kematian. Dia tidak masuk dalam komunitas orang-orang yang menangis, teman-temannya, para murid yang juga sama menangis. Tapi bedanya, murid itu berkumpul, membagi perasaan sedihnya, ketidakmengertiannya bersama-sama, saling menguatkan, saling mendukung, dan maju terus. Dan malah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Thomas tidak. Thomas tidak perlu lagi bukti-bukti dan tidak mau lagi sebelum ia melihat dengan matanya sendiri. Thomas bahkan tidak masuk lagi dalam komunitas. Yang ada adalah Thomas yang malang. Saya dan saudara pernah mandek dan berpikir kita ini makhluk malang yang hanya menjadi permainan kehidupan. Kita merasa diperlakukan secara amat sangat pada kondisi yang tidak dapat kita mengerti. Seperti semacam permainan nasib. Oleh karena itu kita menjadi orang yang tidak bisa bangun dan sibuk merundungi diri kita. Mengharukan sebenarnya. Orang terus-menerus menghakimi dirinya sebagai yang tidak berguna, tidak berfungsi, dan tidak ada istimewanya sama sekali. Kita merasa bahwa kita memang orang yang sial. Kita merasa bahwa orang yang tidak dipihaki, wah, menjadi orang yang tidak dipihaki itu amat sakit, saudara-saudara. Tapi lebih sakit lagi kalau kita terus-menerus memandang diri kita dan menangisinya. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan dalam hidup. Kita betul-betul miskin seperti Thomas. Cinta Tuhan kemudian memulihkan dia, menjawab apa yang menjadi keraguan dan tantangan dirinya. Tapi barangkali ketika kita masuk dalam komunitas yang menangis, kita akan dipulihkan dengan lebih cepat karena kita bisa saling mendukung dan menguatkan. Bahwa menderita itu tidak pernah sendirian. Ada versi yang berbeda-beda, tapi semua orang pada dasarnya harus menjawabi bagian-bagian sempalan-sempalan hidupnya.
Tidak ada orang yang terus memegangi sempalan itu dan menangis dan berkata, piring saya tidak lagi sempurna. Lihat, sempalan ini begitu besar. Besar atau kecil. Orang tetap akan menjadi seperti ini kalau kita bersikap seperti Thomas. Kita terus memegangi dengan apa yang dikatakan, hidupku menjadi tidak bagus lagi. Hidupku menjadi dirusakkan. Hidupku menjadi sesuatu yang sia-sia sekarang. Maka mari jadi murid-murid yang berkumpul. Komunitas yang tertawa dan menangis bersama. Yang tahu bahwa hidup itu bukan dipermainkan oleh nasib atau takdir. Hidup itu adalah keberanian meresponinya sepanjang perjalanan hidup. Kita harus berani bangun, menutupi apa yang kita katakan. Saya orang yang paling malang. Tidak ada orang yang paling malang. Tidak ada orang yang paling beruntung juga. Karena itu kita bangun bersama dengan Thomas yang sudah berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan yang bangkit. Kita juga begitu, bukan? Kalau kita punya perasaan tertekan atau ditolak atau dihempaskan, temukan Tuhan. Sebab sebelum kita menemukannya, Tuhan memperkenalkan diri, dan itu yang menakjubkan. Tuhan meyakinkan Thomas lagi bahwa ia bukan orang yang kehilangan makna hidupnya, tapi orang yang mesti berani meyakini hidup itu tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Pasti ada komunitas yang bisa saling mendukung dan mendoakan, yang membangunkan kembali. Dan kita mesti menemukan bagian yang istimewa dari hidup ini, di luar semua sempalan-sempalan yang dibuat orang lain, yang diperhadapkan pada diri kita. Jangan menyerah. Sebab yang paling buruk adalah ketika kita memecahkan dan menangisi sempalan itu. Dan tidak mau lagi mencari upaya supaya sempalan itu bisa dipersatukan kembali. Walau bekasnya pasti ada. Tapi sempalan itu melekat kembali pada bagian yang utuh. Maka sekali lagi, derita, kegembiraan, berbagai peristiwa yang terduga atau tidak terduga adalah bagian dari hidup. Bagaimana kita menjawabnya dalam iman dan semangat hidup kita. Di sana kita akan maju terus. Sebab hidup tidak boleh dipatahkan dan disia-siakan oleh berbagai gempuran yang terjadi di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin.